Fitnah dari balik tirai. Sinar mentari sore menyusup malu-malu di balik pepohonan di desa Sukarame. Angin sepoi berhembus lembut melewati rumah-rumah papan yang sederhana, membawa aroma tanah dan suara ayam yang mulai kembali ke kandang. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Rani duduk di terasnya sambil menyapu dedaunan kering. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang letih namun tetap terlihat bersih dan bersahaja. "Assalamualaikum, Bu Rani," sapa Pak Surya, kepala desa, yang tiba-tiba muncul di jalan setapak depan rumah. Tangannya membawa kantong plastik berisi sembako. "Waalaikumsalam, Pak Kades. Ada perlu?" tanya Rani, berdiri dan sedikit gugup. "Ini, bantuan desa. Hasil musyawarah minggu kemarin, janda dan warga yang kesulitan kita bantu langsung," jelas Pak Surya sambil menyodorkan kantong tersebut. Rani menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya benar-benar terbantu." Tanpa mereka sadari, sepasang mata mengintip dari balik tirai rumah tak jauh dari situ. Marni, istri Pak Surya, menatap tajam adegan itu. Matanya menyipit, penuh curiga. Hatinya bergejolak. Satu hal yang ia tahu pasti, selama bertahun-tahun menikah, suaminya jarang turun langsung membagikan bantuan, apalagi ke rumah perempuan muda dan janda pula. Sejak saat itu, benih kebencian mulai tumbuh dalam hati Marni. Ia merasa posisinya sebagai istri kepala desa terancam. Ia tak peduli pada niat suaminya yang tulus, baginya, itu adalah penghinaan. Keesokan harinya, bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi, pos ronda, dan majelis ibu-ibu pengajian. Kamu tahu nggak?" kata Bu Marni, "si Rani itu sering didatangi Pak Kades malam-malam." "Astagfirullah, jangan-jangan pelakor." "Ya, loh, makanya, udah janda, kok genit." Fitnah itu menyebar seperti virus. Sekali keluar dari mulut Marni, gosip itu tumbuh dan membesar. Warga mulai memandang Rani dengan tatapan curiga, beberapa anak-anak dilarang main ke rumahnya, dan ibu-ibu tetangga perlahan menjauhinya. Rani sendiri tidak tahu apa-apa. Ia hanya merasa suasana desa menjadi dingin. Orang-orang yang dulu menyapanya kini hanya lewat tanpa menoleh. Suatu malam, Rani duduk sendiri di dalam rumahnya. Hujan rintik turun, dan angin malam berhembus lembab. Tiba-tiba terdengar lemparan batu ke atap seng rumahnya. "Pelakor, perusak rumah tangga orang!" teriak suara dari luar. Rani terlonjak. Ia berdiri, menggenggam dadanya yang berdegup keras. Matanya menatap keluar jendela, tapi hanya kegelapan yang tampak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tak tahu kesalahan apa yang ia lakukan. Di balik tirai rumahnya yang dingin, Rani tidak tahu bahwa badai lebih besar sedang menantinya. Bukan badai hujan, tapi badai fitnah, amarah, dan kebencian yang dipupuk dengan manis oleh seorang wanita bernama Marni. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, ketika suara gaduh mulai terdengar dari ujung jalan desa. Sekelompok ibu-ibu berkumpul di rumah Bu Marni. Beberapa pria menyusul bergabung. Suasana mencekam. Marni berdiri di tengah kerumunan, dengan suara lantang yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. "Warga sekalian, sudah cukup kita diam. Jangan biarkan kampung kita tercemar oleh perempuan penggoda suami orang," teriak Marni dengan nada penuh emosi. "Betul," sahut Bu Tarmi, tetangganya yang dikenal cepat percaya gosip. "Kalau tidak segera ditindak, nanti suami kita semua ikut-ikutan ke rumahnya. Sekarang atau tidak sama sekali," ucap Pak Rodi, yang diam-diam juga punya masalah rumah tangga tapi melampiaskannya pada Rani. Marni mengangkat tangan. "Kita seret dia ke balai desa malam ini. Biar semua tahu aibnya. Biar dia malu." Tanpa memberi ruang berpikir, masa mulai berjalan menuju rumah Rani. Obor dinyalakan. Suara teriakan mulai terdengar, menggema di antara suara jangkrik malam. Rani yang sedang menanak nasi terkejut saat mendengar derap langkah puluhan kaki mendekat ke rumahnya. Pintu rumahnya digedor keras. "Keluar kau, Rani, perempuan jalang." Rani gemetar. "Ada apa ini? Saya tidak salah apa-apa." Pak Rodi menjebol pintu dengan kakinya. Beberapa pria masuk dan menarik Rani paksa keluar,
sementara para ibu mencaci maki dan meludah ke arahnya. Saya tidak ganggu siapa-siapa. Sumpah demi Allah saya tidak. Tamparan keras mendarat di pipinya. Marni maju, menatap Rani dengan mata merah membara. Cukup, perempuan seperti kamu tak pantas tinggal di desa ini. Rani diseret ke balai desa. Tangan dan kakinya dipasung menggunakan rantai tua yang biasa digunakan untuk mengikat kambing. Warga berkerumun, mengelilinginya, meneriakkan makian tanpa ampun. Tak satu pun suara yang membelanya. Bahkan Pak Surya, sang kepala desa, hanya berdiri kaku di sudut, tertunduk dalam diam. Matanya gelisah, tapi bibirnya terkunci. Rani menangis, tubuhnya gemetar di lantai dingin balai desa. Darah menetes dari bibirnya yang pecah. Ia terus mengucap istighfar, berharap ada yang mendengar. Tapi malam itu, keadilan telah dibungkam oleh amarah yang dibungkus fitnah. Warga akhirnya pulang perlahan. Tak ada yang melepaskan pasung Rani. Ia dibiarkan sendiri, tubuhnya lemah, jiwanya remuk. Pagi datang membawa kabar duka. Rani ditemukan tak bernyawa, dengan mata terbuka menatap langit-langit kayu yang retak. Di dekat bibirnya, masih terdengar samar ucapan terakhir. Saya tidak salah. Balai desa mendadak sunyi. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya rasa bersalah yang perlahan menyelinap ke hati sebagian warga. Tapi bagi Marni, pagi itu adalah kemenangan. Yang tidak ia tahu, arwah yang mati dengan fitnah tak pernah benar-benar pergi dengan tenang. 40 hari telah berlalu sejak kematian Rani. Desa Sukarame kembali seolah-olah tenang. Tak ada lagi kerumunan warga di balai desa. Tak ada lagi suara fitnah bersahut-sahutan. Tapi semua itu hanya di permukaan. Malam ke-40 datang bersama angin yang tidak biasa. Angin yang berdesir tanpa arah, dingin menembus tulang, dan membawa aroma anyir yang samar, seperti darah yang telah lama mengering. Pak Rodi, yang dulu ikut menyeret Rani dari rumahnya, terbangun tengah malam karena suara rantai diseret di depan rumahnya. Suara itu terdengar pelan namun jelas. Ia keluar dengan lampu senter, tapi jalanan kampung sepi. Hanya bayangan pohon pisang yang melambai-lambai di ujung jalan. Saat ia kembali ke dalam rumah, lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Siapa di situ? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Namun di cermin ruang tamunya, samar-samar muncul wajah pucat dengan mata lebam dan darah di pipi. Mulutnya berbisik pelan. Aku tidak salah. Pak Rodi jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri hingga pagi. Di rumah Bu Tarmi, keanehan lain terjadi. Ia mendengar suara tangisan perempuan dari sumur belakang rumah. Tangisan yang lirih, lama, dan penuh luka. Saat ia mendekat, suara itu berhenti. Lalu muncul bayangan tangan berlumur tanah yang menjulur dari dalam sumur, mencoba meraih sesuatu atau seseorang. Bu Tarmi menjerit, tubuhnya menggigil. Setelah malam itu, ia mulai bicara sendiri. Setiap malam, ia duduk di pojokan kamar, memeluk lutut, dan terus menggumam. Jangan seret aku cuma ikut-ikutan. Gangguan tak berhenti di situ. Beberapa bayi di desa menangis serentak, tiap jam 2 malam. Warga mulai mengeluh, suara rantai terdengar lewat di jalan depan rumah mereka. Kambing milik warga ditemukan mati dengan leher terjerat tali, seperti dipasung. Pak Surya, sang kepala desa, hanya bisa diam. Wajahnya tampak tua lebih cepat, beban di matanya jelas terbaca. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Di dalam kamarnya, ia menatap bingkai foto dirinya bersama Marni. Perlahan ia bergumam, kita salah, nih, kita biarkan dia mati karena fitnah. Tapi Marni tak mau mengaku salah. Baginya, semua gangguan itu hanya halusinasi warga yang terlalu percaya cerita hantu. Jangan lebay. Kalau dia betulan gentayangan, udah dari kemarin nyeret kita ke kuburnya. Ujarnya ketus saat ibu-ibu pengajian mencoba memperingatkannya. Malam itu, Marni tidur lebih awal dari biasanya. Tapi ia terbangun oleh suara ketukan keras dari dalam lemari kamarnya. Ia membuka lemari dengan tangan gemetar. Kosong. Namun di cermin meja rias,
terpantul sosok Rani yang berdiri di belakangnya. Marni menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu sudah lebih dekat, wajahnya lebam, matanya merah, mulutnya bergerak pelan. Aku tidak salah. Marni menjerit sekuat tenaga, dan jeritannya menggema di seluruh desa. Tapi tidak ada yang datang. Karena malam itu, seluruh desa Sukarame sudah diselimuti oleh sesuatu yang lebih dingin dari angin gunung. Rasa bersalah, dan arwah yang belum tenang. Sejak malam ke-40, keanehan di desa Sukarame tak lagi bisa dianggap kebetulan. Semuanya terjadi terlalu nyata, terlalu terarah. Dan satu hal yang pasti, semua yang pernah terlibat dalam kematian Rani mulai mengalami nasib buruk satu persatu. Bu Tarmi, yang dulu lantang menyebarkan gosip, kini dirawat di rumah dengan tubuh lumpuh separuh badan. Wajahnya kosong, mulutnya hanya bisa berbisik pelan, mengulang kata yang sama berulang-ulang. Maaf, Rani, maaf. Pak Rodi ditemukan pingsan di ladang jagung, dengan luka lebam membentuk bekas rantai di pergelangan tangannya. Saat sadar, dia menangis ketakutan, menggigil sambil menutup telinga dan terus meneriakkan. Dia datang, dia seret aku. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat warga berkumpul untuk mengutuk Rani kini sepi. Suara ayam pun jarang terdengar. Bahkan anak-anak tidak berani keluar saat matahari terbenam. Desa itu, yang dulu ramai dengan suara gosip, kini dihantui keheningan yang menekan dada siapapun yang tinggal di dalamnya. Sementara itu, Marni mulai dihantui di dalam mimpinya. Malam demi malam, ia bermimpi berada di balai desa, dalam keadaan terpasung. Suara warga mengejeknya, meludahinya. Tapi suara-suara itu perlahan berubah menjadi jeritan, lalu menjadi tawa. Tawa perempuan, tawa Rani. Dan di akhir mimpi, Marni selalu melihat dirinya sendiri, terpantul di cermin, dengan wajah lebam dan mata penuh dendam, seperti wajah Rani yang terakhir kali dilihatnya saat masih hidup. Ia mencoba tidur siang, tapi bayangan Rani terus menghantui. Di dapur, pisau terjatuh sendiri dari gantungan. Di kamar, lemari terbuka tanpa disentuh. Di kamar mandi, air keran mengalir sendiri dengan aroma anyir menyengat. Sore itu, Marni pergi ke musola kecil di pinggir desa, mencoba mencari ketenangan. Tapi bahkan di sana, ia tak luput dari gangguan. Saat tengah berwudu, air yang mengalir dari keran perlahan berubah keruh, berwarna merah samar, seperti darah. Ia menjerit dan mundur, tapi tak ada orang yang mendengar. Di dalam musola, saat ia mencoba bersujud, lampu remang-remang berkedip, dan suara langkah rantai mulai terdengar di belakangnya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi sajadah yang tadi kosong kini basah kuyup, seolah ada seseorang yang duduk di atasnya, menangis. Tangis yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tangis perempuan yang dikhianati dunia. Tangis arwah Rani. Malam itu, Marni mengunci semua pintu dan jendela. Ia duduk di pojok rumah, memegang tasbih, matanya tak berkedip. Tubuhnya gemetar, tapi mulutnya keras kepala. Kamu yang salah, Rani, kamu yang ganggu suami orang, kamu yang mulai. Angin bertiup dari jendela yang seharusnya tertutup rapat. Lilin yang menyala tiba-tiba padam. Di hadapannya, samar-samar, muncul bayangan perempuan berdiri. Rambutnya panjang menjuntai, mukanya pucat, bibir pecah, dan rantai melingkar di kakinya. Marni membeku, jantungnya seperti berhenti berdetak. Saya tidak salah. Suara itu terdengar tepat di telinga Marni, meskipun bibir sosok itu tidak bergerak. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram bahu Marni. Ia berteriak histeris, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hanya mata terbelalak, dan tubuhnya yang tersungkur diam di lantai kayu, pingsan dalam ketakutan yang belum selesai. Kutukan sudah dimulai, dan balas dendam arwah belum selesai. Langit Sukarame gelap tak biasa, malam itu. Awan hitam bergulung-gulung tanpa suara, dan udara terasa berat, seakan alam pun ikut menahan napas. Seisi desa dicekam ketakutan. Suara rantai terus terdengar nyaring setiap malam,
kini tak lagi hanya lewat, tetapi berhenti, tepat di depan rumah orang-orang yang dulu ikut menghakimi Rani. Pak Surya tidak bisa tidur. Dahi berkeringat, tangan gemetar, dan pikirannya penuh bayang-bayang Rani. Dalam tidurnya yang singkat malam-malam sebelumnya, Rani selalu hadir. Duduk di sudut balai desa, mata lebam dan bibir pecah, hanya mengucapkan satu kalimat yang sama berulang-ulang. "Kenapa Bapak diam?" Akhirnya, ia tak tahan. Malam itu, dengan membawa bunga dan Al-Quran, Pak Surya berjalan seorang diri menuju makam Rani. Makam itu terletak di pinggir pemakaman desa, tak jauh dari kebun bambu. Sepi dan dingin, ia bersimpuh, menaruh bunga, dan menunduk lama. "Maafkan saya, Rani," suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam deru angin. "Saya tahu kamu tidak bersalah. Saya tahu semua ini salah." Air matanya jatuh. Ia menekuk tubuh, sujud di tanah, menahan sesal yang tak bisa lagi dibendung. "Saya takut, saya pengecut, saya tahu Marni memfitnahmu karena cemburu. Tapi saya diam. Saya biarkan kamu dihakimi. Saya membunuhmu lewat keheningan saya." Daun-daun bambu berdesir seperti membisikkan sesuatu. Lalu, sejenak, udara menjadi sangat sunyi. Sebuah suara perempuan lirih terdengar, entah dari angin atau dari hati nurani Pak Surya. "Diam, sama saja, membunuh." Pak Surya terisak. Ia tahu, meminta maaf tidak cukup. Ia harus bicara. Ia harus menyampaikan kebenaran. Rani pantas mendapatkan keadilan, meskipun setelah mati. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Esok paginya, Pak Surya memanggil warga berkumpul di balai desa. Wajahnya kuyuh, suaranya parau, tapi matanya tajam. "Saya akan bicara, dan kalian semua harus mendengarkan." Warga terdiam, tidak ada yang berani menyela. Dengan suara berat dan penuh penyesalan, ia mengaku Rani tidak pernah berselingkuh. Semua bantuan diberikan atas dasar kemanusiaan. Tidak pernah ada hubungan khusus. Fitnah yang menyebar berasal dari Marni, yang cemburu dan iri tanpa dasar. "Saya tahu Rani tidak salah. Tapi saya biarkan kalian menghakiminya. Dan malam itu, kita semua, membunuhnya bersama-sama." Beberapa warga mulai menangis. Yang dulunya berteriak paling lantang, kini menunduk tak berani menatap siapapun. Bu Tarmi menangis keras dan pingsan. Pak Rodi hanya duduk menekuk tubuh, tangan menutup wajah. Tapi Marni, ia berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Bibirnya bergetar, tapi tak bisa berkata apa-apa. Lalu, tiba-tiba, lampu balai desa padam. Suasana menjadi hitam gulita. Dari sudut ruangan, terdengar suara rantai diseret pelan dan berat. Suara perempuan menangis mulai terdengar. Tangis yang dalam, penuh luka dan kekecewaan. "Saya tidak salah." Ketika lampu menyala kembali, semua warga terdiam. Di tengah ruangan, di lantai kayu tempat Rani dulu dipasung, ada bunga kamboja basah dan bekas jejak rantai yang menghitam. Pagi setelah malam Marni pingsan, Desa Sukarame kembali dikejutkan. Marni ditemukan tergeletak di ruang tamunya, tubuhnya gemetar hebat, mata terbuka lebar, seperti masih melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia tidak bisa bicara. Setiap kali mencoba membuka mulut, hanya suara serak dan bisikan keluar. Dia, Rani. Warga yang dulu membelanya mulai menarik diri. Bahkan sahabat-sahabat gosipnya menjauh. Semua mulai sadar, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini balas dendam, dan Marni, si pemantik fitnah, adalah sasarannya yang paling utama. Di malam yang sama, para tetua desa berkumpul untuk musyawarah. Mereka sepakat, harus ada pengakuan dan permintaan maaf. Jika tidak, desa ini tak akan pernah tenang. Maka mereka menunjuk Pak Surya, sang kepala desa, untuk memimpin ritual permohonan maaf di makam Rani. Malam itu, belasan warga berjalan pelan menuju pemakaman, membawa obor dan bunga. Marni dipapah, tubuhnya masih lemas, tapi wajahnya perlahan berubah. Entah karena sadar, atau karena merasa waktunya sudah dekat. Sesampainya di makam,
suasana sunyi mencekam. Angin berhenti berhembus. Ular kecil melata keluar dari semak, dan anjing-anjing di kejauhan melolong panjang. Pak Surya berdiri di depan nisan tanah yang masih basah. Ia mulai membaca doa, kemudian menatap nisan dengan mata penuh sesal. "Rani, kami datang untuk minta maaf. Kami salah. Aku salah. Aku biarkan mereka memfitnahmu. Aku biarkan kau diseret, dipasung, dan dianiaya, tanpa satu pun yang membelamu." Suara Pak Surya mulai parau. "Kami tahu kau tidak bersalah. Kami tahu semua ini tak bisa ditebus, tapi biarlah malam ini jadi saksi bahwa kami menyesal." Tangis mulai terdengar di antara warga. Satu persatu mereka menunduk, menangis, bahkan menciumi tanah kubur yang dulu mereka tinggalkan dengan kebencian. Marni terduduk di depan nisan. Tangannya gemetar, tapi kali ini ia membuka mulut dengan suara lirih. Aku iri, aku takut kehilangan suamiku, aku fitnah kamu, aku. Ia tidak mampu melanjutkan. Air matanya pecah, tubuhnya lunglai mencium tanah. Saat itulah, desiran angin kembali datang. Kuat, dingin, tapi tidak mencekam. Justru ada ketenangan yang terasa. Daun-daun Kamboja berjatuhan pelan. Api obor tidak lagi goyah. Sebuah bisikan lembut terdengar dalam hati mereka, semua atau mungkin hanya angin malam. "Saya sudah tahu, saya tidak salah." Sejak malam itu, suara rantai tidak terdengar lagi. Tangisan tengah malam lenyap, sumur kembali sunyi, bayi-bayi tertidur tanpa jeritan, dan pohon-pohon di sepanjang jalan desa tidak lagi bergoyang tanpa angin. Rani akhirnya tenang. Tapi makamnya tetap menjadi pengingat. Bukan tentang horor, tapi tentang betapa mematikan sebuah fitnah, dan betapa kejamnya diam saat tahu kebenaran. Dan di nisan batu sederhana itu, warga menuliskan kalimat yang tak akan mereka lupakan. Ia tidak salah, tapi dibungkam oleh mereka yang tahu, dan dibunuh oleh mereka yang pura-pura peduli.